Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Hayyan an Ubaid bin Marzuq mursala qala kanat imra'atun, adalah ada seorang wanita di Madinah takumu, yang dia menyapu masjid. Famatat, maka dia telah meninggal dunia. Falam ya'lam, maka tidak mengetahui biha, dengan kematian perempuan tadi, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famarra ala qabriha, maka beliau berlalu atas kuburannya. Faqala, maka baginda mengatakan, ma hadal qabru, apa kuburan ini? Qalu, para sahabat mengatakan, Ummu Mihjan, ini adalah kuburannya Ummu Mihjan. Qala, baginda mengatakan, allati kanat taqumul masjid, allati, perempuan kanat yang ada dia ini taqumul masjid, menyapu masjid. Qalu, para sahabat mengatakan, na'am ya. Sofa, maka baginda membariskan an-nasa, manusia. Fasalla alaiha, maka beliau salat atas wanita tadi di kuburnya. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, ayul amal wajati afdal, ayal amal, amalan mana, ayal amal, amalan mana, wajati, yang kau temukan, afdala, lebih utama, amalan mana yang engkau temukan lebih utama, hai Ummu Mihjan? Qalu, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, atas mau, apakah dia bisa mendengar? Qala, baginda mengatakan, ma antum, tidaklah kamu semua bi asma'a, lebih mendengar minha, darinya. Jadi orang dikubur itu tidaklah kamu lebih mendengar darinya, maksudnya bisa mendengar. Fadakara anha ajabatu, fadakara, maka rawi menceritakan, anha, fadakara, maka Nabi bercerita, fadakara, maka Nabi bercerita, anha, bahwasanya wanita tadi Ummu Mihjan, ajabatu, Ummu Mihjan telah menjawab kepada baginda Nabi. Isinya jawabannya bagaimana? Amalan yang paling utama yang aku temukan ya Rasulullah, qomul masjid, adalah menyapu masjid. Al-Qadha, jamu Qadha, bahwa Qadha itu ma perkara ya kaum yang jatuh, fil aini, di mata, min turabin, dari debu, au qashin, atau qash, kotorannya, kotoran sedikit, au nahwi dzalika, atau seumpamanya, shaghiril qadar, yang kecil ukurannya, qash. Takumul masjid bidomil qabat tasdilim ayat taknusuhu, yakni menyapunya, wal kumamah, maknanya kumamah, al kunasatu adalah sampah. Ya, sama kosh, mayu kenasu minal manazil agar, ya kotoran sedikit, kos, sama, sudah benar. Jadi ini juga pelajaran pentingnya menyapu masjid, yang pertama. Yang kedua kali, bagaimana orang dikubur itu mendengar kalau kita berbicara dengan mereka itu, Allah, walaupun mereka di alam yang lain, dan bisa menjawab, cuman kita tidak bisa mendengar. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna imra'atan sauda, bahwasanya seorang wanita hitam, kanat taqumul masjid, adalah menyapu masjid, au syaban, atau seorang pemuda. Jadi keraguan dari rawi, ada riwayat mengatakan seorang wanita atau seorang pemuda.
Fafaqadaha, maka kehilangan wanita tadi Rasulullah SAW. Fasalana, maka baginda bertanya mengenai wanita tadi, anhu, atau mengenai pemuda tadi. Faqalu, maka para sahabat mengatakan, matat, dia telah mati. Qala, baginda mengatakan, afala kuntum, apakah kamu semua adanya adantum, afala kuntum, kenapakah kamu, afala kuntum adantumuni, kenapa kamu semua tidak memberitahu aku? Afala kuntum adantumuni, kenapa kamu tidak memberitahu aku? Qala, rawi mengatakan, wa kana, seolah-olah sahabat sagharu amroha, mereka menganggap kecil urusan wanita tadi, aw amrohu, atau urusan pemuda itu. Maksudnya ini tidak begitu penting kok dikasih tahu Nabi ini. Faqala, maka baginda mengatakan, duluni ala qabriha, berilah tahu kepada aku, tunjukkanlah aku ala qabri, atas kuburannya. Fadalluhu, maka para sahabat memberi petunjuk pada Nabi. Fasalla alaiha, maka beliau salat atasnya. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, inna hadil kubura, sesungguhnya kubur-kubur ini mamlu'atun dulmatan, penuh dengan kegelapan, ala ahli, atas ahlinya. Wa inna Allah, sesungguhnya Allah yunawwiruha, telah menerangi kuburan-kuburan itu, bisolati, sebab solatku, alaiha, atasnya. Rawal Bukhari wa Muslim. Jadi Nabi menyolati satu mayit, yaitu perempuan tadi yang tukang nyapu masjid tadi, tapi barokahnya sholat itu telah menerangi kubur-kubur yang lain. Masya Allah. Wa kharaja Ibnu Majah bi isnadi an Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akhraja adzan minal masjid, barang siapa yang mengeluarkan kotoran dari masjid, sampah dari masjid, adzan ya sampah gitulah, yang mana nanti kotoran dikira najis. Ini maksudnya bukan adza, ini bukan najis, jadi apalagi najis tentu saja. Jadi adza itu sampah ya, sebagaimana qadah tadi itu, perkara-perkara yang mengganggu. Allah, maka Allah membangun lahu untuknya baitan, satu rumah, fil jannati, dalam surga. Masya Allah. Wa kharaja Tabrani bi isnadi an Abi Qirsafah radhiyallahu ta'ala anhu annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, ubnul masajid, bangunlah masjid-masjid, wa akhriju, dan keluarkanlah al-qumamata, sampah, minha, dari masjid. Kumamah ya. Faman bana lillah, barang siapa membangun untuk Allah masjidan, satu masjid, banallah, maka Allah membangun lahu untuknya baitan, satu rumah, fil jannati, di surga. Faqala rajulun, maka berkata seorang laki-laki, ya Rasulullah, wa hadhil masajid, dan masjid-masjid ini, allati tubna, yang dibangun fit tariqi, di jalan, apa juga sama fadilahnya? Jadi masjid-masjid yang dibangun di pinggir jalan, maksudnya di sini untuk musafir-musafir itu apa ya, fadilahnya itu sama dengan masjid yang maksudnya dibangun di kampung. Qala, baginda mengatakan, na'am, iya. Wa ikhrajul qumamati, mengeluarkan sampah, minha, dari masjid, muhurul huril ain, adalah mas kawinnya bidadari. Allah. Dan kamu itu harus tahu, kalau sesuatu itu fadilahnya itu tinggi, berarti sebaliknya itu juga sangat buruk gitu loh. Kalau membersihkan masjid itu fadilahnya begitu mulia tadi itu, begitu juga mengotori masjid, ya termasuk dosa yang sangat buruk. Maka jangan sampai kita ini di masjid itu ngotorin masjid ya.
Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala qalat hamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah memerintahkan bibina'il masjid dengan membangun masjid fiduri di rumah-rumah, maksudnya di perkumpulan rumah-rumah. Wa angtunadhafa dan untuk dia dibersihkan, wa tutayyaba dan dikasih minyak wangi. Ahmad Abu Dawud Tirmidzi Ibnu Majah Ibnu Khuzaimah qalu fi bina'il masjid fidur qala Sufyan, yakni hadis itu menghendaki al-qabaila di qabilah-qabilah. Di qabilah-qabilah ya kumpulan rumah-rumah di keluarga-keluarga besar, maka itu dibangun masjid-masjid. Jadi kalau orang itu ingin mencari ridho Allah, itu orang itu harus pandai semuanya kan. Harus tahu kehendak agama itu apa, itu harus tahu. Jadi kita ini membaca fadilah-fadilah seperti ini itu maksudnya supaya kita ini tahu apa amalan-amalan yang mendatangkan ridho Allah itu apa, itu tahu kita ini. Dan apa amalan-amalan yang bisa menyebabkan murkanya Allah kepada kita. Dan inilah seni beragama itu di sini ini. Orang itu jadi wali-wali Allah itu bukan karena banyaknya puasa, banyaknya sholat, tetapi karena kejernihan hati dan akhlaknya yang baik. Akhlak pada Allah terutama, di masjid dengan adab, membersihkan masjid. Jadi dari lubuk hati. Sekarang ini kamu itu tiap hari di masjid, kamu mandang masjid itu bagaimana sih? Nah di situ itu yang harus kamu renungi. Kadang-kadang kita ini tiap hari ke masjid, tapi tidak merasakan kita ini di rumah Allah, tidak merasakan kita ini menghadap kepada Allah, sehingga kita ini banyak di masjid tapi hatinya tambah keras. Maka kita ini mau ke masjid, disunahkan doa dulu, baca selawat, niat iktikaf, Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Supaya apa? Supaya kita ini hatinya itu hadir di masjid, itu hatinya itu hadir. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa mengagungkan syiar-syiar agama Allah, maka sesungguhnya itu termasuk takwanya hati. Yang termasuk syiar agama Allah adalah masjid. Maka bagaimana seorang wali Allah Bishr al-Hafi, ini asalnya orang biasa aja, tapi dia ini berjalan satu perjalanan, melihat ada asma Allah yang terjatuh di pinggir jalan. Dia ambil itu asma Allah itu. Dia punya uang cuma 1 dirham, dibelikan minyak wangi, dioles-oleskan kepada asma Allah tadi, kemudian ditaruh di tempat yang tinggi. Maka tiba-tiba dia ini mimpi malam itu. Dikasih tahu seseorang, karena kamu telah memuliakan asma Allah, maka mulai hari ini kamu akan dimuliakan oleh Allah. Sehingga mulai hari itu dia ini jadi berubah kehidupannya itu. Hatinya dibuka oleh Allah, jadi orang yang sangat soleh,
jadi orang yang sangat alim, hanya gara-gara itu tadi. Coba kamu renungi. Nah ini sekarang ini orang itu banyak ngaji, banyak di masjid, apalagi santri ini. Ya kan hari-hari kan kamu di masjid, hari-hari kamu ngaji, hari-hari kamu pegang mushaf. Tapi takzimnya itu loh, seberapa gitu loh. Itu nanti barokah yang akan kamu dapatkan itu sejauh mana kamu takzimnya itu. Maka termasuk satu keajaiban tuh kalau kita lihat itu. Orang tiap hari ngaji kok lama-lama malah nakal, loh kan ya aneh. Lah orang dulu itu ngaji baru beberapa ayat jadi wali. Lah sekarang ini jadi sudah hafid Quran masih nakal juga. Ini kok bisa terjadi seperti itu tuh bagaimana? Nah ini diantara sebabnya karena takzimnya itu kurang. Orang tiap hari ke masjid kok akhlaknya nggak berubah. Bagaimana bisa terjadi seperti itu? Karena ta'zimnya kepada masjid itu kurang. Maka para ulama memberikan satu kaidah, ma hurima man hurima illa bitarkil hurmah. Tidaklah terhalang orang yang terhalang dari kebaikan illa bitarkil hurmah, kecuali karena meninggalkan menghormati. Ma hurima man hurim illa bitarkil hurmah. Tidaklah terhalang orang yang terhalang kecuali karena meninggalkan hurmah, meninggalkan penghormatan. Nah, kita ini harus hati-hati, tiap hari ngaji, tiap hari pegang Quran, tiap hari pegang kitab, tiap hari duduk di masjid. Nah ini kalau kita tidak jaga adabnya yang betul-betul, nah, nanti bisa bahaya. Tidak dapat manfaatnya, malah dapat mudorotnya. Yang sudah di masjid itu duduk dengan penuh adab. Ini sudah jadi kebiasaan santri yang sangat buruk. Kebiasaan yang sangat buruk. Kalau nggak ada gurunya, ewek seperti bebek. Ya kan? Tapi nanti kalau datang ustadz diam. Lah kamu itu duduk di masjid kok seperti itu bagaimana? Ya. Semestinya kamu itu lebih-lebih lagi memuliakan masjid daripada memuliakan orang sebetulnya. Lah kamu itu di Baitullah loh. Tapi di masjid di Baitullah kayak bebek ya. Bagaimana ini? Akhirnya barokahnya kita duduk di Baitullah jadi berkurang. Padahal seumpama kamu itu duduk dengan adab, mulai kamu duduk, malaikat mulai berdoa untuk kamu. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Perlu dijaga adabnya. Adab dijaga. Jadi belajar ilmu agama itu berbeda dengan belajar ilmu dunia. Ilmu yang hakiki loh. Ilmu yang akan mendatangkan nur, mendatangkan kekhusyuan, mendatangkan kecintaan kepada Allah, kerinduan kepada negeri akhirat. Itu yang dimaksud ilmu itu. Bukan ilmu hanya lafadz ilmu. Kalau lafadz ilmu kaset juga bisa, ya. Kaset juga kan lafadznya ilmu. Bisa, tapi hakikatnya ilmu lain. Gambarnya ilmu dengan hakikatnya ilmu itu lain. Gambarnya ilmu ya alhamdulillah wis kabeh ning puji kulillah itu lafadznya ilmu, gambarnya ilmu. Tapi hakikatnya ilmu itu ya, cahaya yang Allah masukkan dalam hati seseorang sebab lafadz-lafadz itu tadi. Ibaratnya manusia itu ada jasadnya, ada rohnya. Kalau hanya jasad saja tidak ada rohnya, ya nggak bisa apa-apa. Sebentar aja bosok. Lah ilmu itu juga begitu.
Lafadznya ilmu itu seperti jasad. Alhamdulillah sekali puji kula Gusti Allah Rabbil Alamin kang mengirani ngalam kabeh. Iku jasadnya ilmu. Rohnya itu kemudian kita mengagungkan Allah, tunduk kepada Allah, cinta kepada Allah, itu rohnya. Tapi jasad ini perlu juga, karena tidak akan ada roh tanpa jasad. Tapi kalau jasad tok sebentar aja bosok, nggak bisa mendatangkan apa-apa. Kamu dalam satu pertempuran dapat berita, kamu akan mendapatkan bala bantuan 100.000 orang untuk menghadapi musuh. Kamu dapat bala bantuan 100.000 orang. Gembira nggak kira-kira? Wah, ini insya Allah ini akan menang kita ini. Tapi ada berita lagi, tapi 100.000 orang itu Pak, nggak ada nyawanya semua. Oh, nah ini tuh malah susah kalau jadinya gini. Nggak ada nyawanya semua. Bisa bantu kamu? Ya tidak bisa membantu apa-apa. Begitu juga ilmu agama itu begitu itu. Kalau hanya lafadznya saja yang dihafal, kemudian rohnya, yaitu amalannya, rasanya dalam hati itu tidak diusahakan, itu seperti pasukan yang nggak ada nyawanya tadi. Takror.